Yang dipilih oleh warga sebagai ketua karena belum adanya RT RW di wilayah setempat. Kemudian saya dipastai dari Blok NMO. Setelah saya di sana seringkali terjadi kehilangan pada bulan 6 Desember itu terjadi kehilangan sebuah HP di rumah saudara kita, dan HP itu sempat ditemukan oleh warga di wilayah perumahan Sabrina. Terus lanjut kemudian di daerah dekat musola perumahan warga pernah kehilangan uang pekerja di wilayah tersebut. Namun dengan kejadian tersebut warga tidak ada yang melaporkan terkait kejadian itu. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 saya mendapat telepon dari saudara Pak Lulut di kurang lebih jam 8. Pada saat itu saya sudah beraktivitas mengantar anak saya setiap harinya. Jam 6:30 sudah berangkat ke Semarang. Telah sampai Semarang, saya mendapat telepon dari saudara Pak Lulut jam 8 bahwasanya Pak Lulut bercerita melaporkan terkait rumahnya kehilangan. Pada saat Pak Lulut menelpon saya sudah posisi berada di tempat kerja saya, yaitu di Puri Marokoco. Karena saya posisi bekerja, lantas saya berpikir telepon dengan ketua paguyuban itu Bapak Sujadi. Telepon Bapak Sujadi yang kebetulan Bapak Sujadi itu juga anggota kepolisian, makanya saya selaku ketua sektor pastinya saya melapor juga kepada ketua paguyuban setempat. Kemudian saya berusaha menghubungi Pak Sujadi terkait melaporkan terkait warga saya yang mengalami kehilangan pembobolan rumah itu tadi. Selanjutnya setelah saya habis lapor dari Pak Sujadi, saya sudah tidak ada komunikasi lagi kepada Pak Sujadi. Entah apa yang terjadi di sana saya kurang tahu. Terus setelah itu saya tidak sengaja membuka perbincangan grup perumahan Rapada. Saya melihat Bapak Sujadi tiba-tiba mengejar seseorang, dan di situ banyak sekali bahasa percakapan dengan bahasa adanya pemukulan, benda apa gitu. Cuman waktu itu saya kurang memperhatikan terkait kejadian yang ada rame di grup WA paguyuban itu. Lantas sekitar kurang lebih jam 9, jam 10 saya mendapat telepon dari Pak Sujadi bahwasanya saya diminta untuk pulang ke perumahan Rapada Boja. Kemudian saya bilang sama istri saya ajak saya pulang ke Boja. Sampai di rumah itu sekitar jam kurang lebih setengah 11, jam 11 itu saya sampai rumah di Boja. Ketika saya sampai di perumahan, saya melihat di tempat yang kehilangan itu Blok M16 rumah Pak Lulut. Posisi perumahan sudah dalam keadaan sepi, tidak ada orang sama sekali. Kemudian setelah sampai rumah mengantar istri, saya sempat datang ke tempat Pak Lulut. Karena saya diminta keterangan, karena saya diminta pulang oleh Bapak Sujadi, kebetulan saya sektor, otomatis saya juga ingin tahu terkait perbincangan apa yang terjadi di grup paguyuban itu tadi. Makanya saya sebelum ke Pak Ketua Paguyuban, saya ke tempat Pak Lulut dulu selaku tempat yang kehilangan. Saya di situ bertanya sama Pak Lulut, Pak, terkait kejadiannya itu seperti apa? Kok tadi di grup paguyuban kok rame? Terus Pak Lulut menjelaskan, ya gitu Mas, tadi Pak Sujadi datang ke sini terus mengajak anak saya Mas Adi beserta tetangga saya Mas Yudi. Diajaklah Pak Sujadi menjemput seseorang, terus dibawa ke perumahan Blok M17. Kemudian Pak Sujadi mengeser foto dan banyaklah warga yang berdatangan. Nah kemudian Pak, saya bertanya kepada beliau, kebetulan kayak gitu Mas, terus banyak warga
di situ ada pemukulan gitu lah. Terus saya tanya, Pak lah itu yang mukul siapa? Wah kalau yang mukul saya kurang tahu mas, cuman waktu posisi ramai saya hanya di rumah, saya tidak tahu loh, masa jenengan di rumah kok tidak tahu Pak, harusnya kan tetap jenengan tahu. Nah itu soalnya posisi ramai itu saya di rumah saya juga ramai Pak, berarti warganya banyak mas ya, banyak orang. Nah, karena saya bertanya dengan Pak Luhut memberikan jawaban yang kurang detail, makanya oh nggih pun Pak, kalau ngoten Pak, nggih kula tak ke tempat Pak Sujadi aja karena tadi saya ditelepon Pak Sujadi suruh pulang ke tempat Pak Sujadi. Kemudian saya berangkat ke tempat Pak Sujadi sekitar kurang lebih sekitar hampir mau jam setengah 12-an, jam 12 sampai di tempat Pak Sujadi. Saya bertanya sama Pak Sujadi, Pak pripun nggih Pak terkait kejadian tadi kok di berita rame niku pripun kejadiannya. Gini Mas, tadi pagi itu saya ke tempatnya Pak Luhut, akhirnya ngejak Mas Adi, Mas Idi, tak ajak nih, saya sampai di situ kulo pikiran dek si jenenge Anto, makanya aku kok kepikiran Anto, aku tak ngejak si Adi dek si Idi. Nah, terus Pak, terus kuwi Mas cah loro tak jak numpak motor ning ngene rumah si Anto. Lah aku pikirku nek aku dhewe kan ra ono koncone. Kok nek wong mlayu ra ono sing nyekeli ngoten. Oh lah. Lah terus pripun Pak? Ya kowe mau Mas tekan gone si cah loro ki tak konjogo ning mburi mbek ning ngarep. Aku tak dodok-dodok tak dibuka tak enceng akhirnya mlebu. Lah ning jerone kuwi ana ndok sak ember ketoke ana bekas kombin-kombinan barang. Lah terus Pak, ya terus kuwi mah Mas tak gawe ning perumahan Rapada, tak takoni terkait sing maling HP kuwi apa. Dekne ora ngaku sing bobol, cuman dekne ngakune maling duit ning daerah musala tukange karo HP-ne Mbak Eta kuwi. Nah, terus Pak, lah ya kuwi terus tak share ning grup warga do teko akhire dihajar kuwi. Lah sing ngajar sapa Pak? Ya kae Mas Ilham itu tentarane ngoten. Lah terus Pak ning kono dihajar Pak, ya dihajar lah babak belur Pak, ya ngono kae Mas. Romo lah sampean ning pundi Pak? Ya aku ning kono tak tinggal aku tunggu ning montor nonton tok. Lah kula pas sampai rumah kok pun sepen Pak, lah ting pundi? Ya terus bar kejadian kuwi Mas tak telepone Polsek Bojo, akhirnya dijemput Polsek Bojo. Lah mulane sampean ki tak jak ning ngene kula, tak kon ning ngene kula ki Mas. Niki kan ana kejadian koyo ngene Mas, makanya ben iso. Nah iki ra ana laporan yang Polsek Bojo, otomatis kan saudara Anto tak mungkin iso diproses karena tidak ada barang buktinya. Makanya jenengan tak kundur kuwi tak telepon Mbak Eta, tak kon balik. Sampean kan ketua sektor dampingi warga jenengan Mbak Eta membuat laporan di Polsek Uja. Ben supayane si Anto iso diproses karena ben wargane kita lingkungan juga aman. Oh ngoten Pak. Lah Pak, nyun sewu tanya Pak saya Pak. Dan iku nek semisal HP ini nanti HP ini Mbak Eta dibuat laporan apa ora nggo buat saksi kan mesake Pak. Jadi kan cuma satu. Nek sak ngertiku Mas, nek masalah HP itu nek ning kepolisian kuwi iso diajuke bon pinjam. Nah, kula terus berpikir ngeten Pak. Nek bon pinjam berarti polisi kan luwih ngerti. Akhirnya saya manut aja. Terus Mbak Eta datang, Mbak Eta saya beritahu, Mbak ini ada kejadian kayak gini. Nah jenengan purun tak dampingi kula ting buat laporan di Polsek Boja, cuman resikonya itu nanti nah harganya dibuat cita gimana. Cuman nanti Pak Sudadi pun matur bisa diajukan bon pinjam. Akhirnya Mbak Eta pun setuju demi keamanan lingkungan. Akhirnya saya berangkat sama Mbak Eta itu sampai pulang dari Bapak Sujadi. Saya berpikir tadi di perbincangan tadi Pak Sujadi menyebut 2 tentara. Akhirnya saya berpikir mengajak 2 tentara tadi saya hubungi, saya ajak ke Polsek Boja. Polsek Boja saya datang itu kurang lebih sekitar jam 12 lebih. Saya berjalan berempat, Mbak Eta, saya, Mas Ilham, Mas Husni. Ketika masuk di ruangan itu, Boja itu ada ruangan depan pelapor, yang keduanya ada ruangan penyidik. Ketika Mbak Eta masuk ke ruang penyidik, saya tidak sengaja mengambil foto saudara Anto. Saya sempat kaget melihat kondisi saudara Anto sudah dalam keadaan babak belur, yang biru-biru, memar-memar sampai pelipis itu pada bengkak badan dan wajah itu lebam-lebam semua, biru semua. Kemudian setelah saya foto, saya mendekati saudara Anto, saya duduk di tangga itu. Terus kemudian, wah saya bilang sama penyidik, Pak,
lah iya perumahan ke anyar kok ya kemalingan terus toh, Pak. Akhirnya kemudian tidak lama kemudian saya duduk di sebelah saudara Anto, saya bertanya dengan nada pelan, "Lah Mas kok ana bobolan kok ini lah sing maling napa sampean?" "Nek mboten Pak, saya tidak bobol." "Lah kok ora bobol, lah terus sapa nerak kowe? Apa kancamu ana liyane neh?" "Mboten Pak." "Lah nek masalah HP ning nggone Mbak Eta sama ning nggone kas?" "Nggih Pak, kula saya." Nah, kemudian saya tidak sengaja memegang pipi sebelah kanan dan sedikit mendorong sambil saya bilang, "Kok mangati men to Mas, Mas kok nek niat maling iki mbok wong sing duwe wong ra duwe kok mbok maling." Saya bilang seperti itu. Karena itu pun saya tidak membentak-bentak karena di ruangan penyidik. Kemudian setelah itu Bapak Usni maju menginjak jarinya si saudara Anto. Kemudian Bapak penyidik berdiri, "Wes Mas, nah diteruskan nanti tidak diproses-proses." Tidak lama kemudian Bapak Kapolsek Boja datang, "Mas, itu diobatkan dulu di puskesmas." Kemudian dari salah satu dari dua penyidik membawa periksa Mas Anto. Mas Anto pun berjalan posisi dia seperti orang sehat, cuman kondisinya dia memang sudah babak belur. Setelah dibawa ke puskesmas, barulah saya beserta Mbak Eta yang lain membuat laporan terkait kehilangannya HP Mbak Eta, dan saya sebagai saksinya Mbak Eta terkait membuat laporan HP-nya Mbak Eta yang hilang itu tadi. Setelah dibuat laporan, kami berempat pun disuruh menunggu di tempat ruang tunggu. Tidak lama kemudian Pak Lulut sama beserta Mas Adi datang menyusul saya di tempat ruang tunggu. Kemudian tidak lama kemudian Mbak Eta sempat izin ke toilet. Nah, kebetulan habis toilet pas-pasan dengan Mas Anto itu tadi pulang dari puskesmas. Terus sembari berkata, "Mbak, nek ada salah ya aku tinggal proni ya Mbak." Nah, kemudian Mbak Eta masuk ke ruangan tunggu dan bercerita bahwasannya tadi kepasan sama Mas Anto sempat meminta maaf. Kemudian Mas Anto dimasukkan ke dalam sel. Kemudian dari masukkan ke dalam sel, anaknya Mas Adi dan tentaranya sempat menginguk di dalam tahanan itu, di dalam juga ada satu tahanan. Setelah menjenguk di tahanan, kemudian mereka tadi kembali lagi ke ruang tunggu. Selanjutnya penyidik datang membawa berkas yang untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kami berenam, Pak penyidik matur, "Mas, dengan ketua sektor ini nanti surat laporan kehilangan tolong ditandatangani Ketua Paguyuban, Bapak Sujadi sama Pak Kadus nggih. Nanti kalau sudah dibawa sini lagi." "Oh nggih Pak." Kemudian saya pulang dari Polsek Boja itu kurang lebih sekitar jam 4, 4 kurang lebih setengah 5, jam 4 lebih. Saya sampai rumah jam 5, baru sempat minum kopi, istirahat sebentar, tahu-tahu maghrib setelah adzan saya ditelepon Bapak Sujadi. Bapak Sujadi memberi kabar kalau saudara Anto meninggal dunia. Saya sempat kaget di situ, lah kok meninggal, padahal ketika saya ditinggal yang lain pun tahu posisi saudara Anto itu saat di puskesmas dia masih keadaan dengan normal, jalan pun normal, ngomong pun juga normal. Kemudian saya ditelepon Pak Sujadi diminta untuk mendampingi dia ke Polsek Boja. Kemudian saya menelpon warga saya yang tadi ikut dalam kesaksian, suruh menemani saya ke Polsek Boja. Sampai Polsek Boja, saya hanya menunggu di musola belakang. Kemudian tidak sengaja saya mendengar percakapan Bapak Sujadi sama Pak Kapolsek Boja. Di situ Bapak Sujadi meminta petunjuk kepada Bapak Polsek Boja, "Mohon petunjuk Pak untuk terkait masalah ini." Saya mendengar Pak Kapolsek cuma bilang, "Lah iki piye Mas, aku ning kene kok rong dina kok masalah ana kejadian kaya ngene. Tapi piye carane sampean iso gawe ayeme atine keluarga, mbok piye carane sampean?" Dan di situ saya hanya mendengar dan tidak ikut yang lain-lain, hanya suruh menunggu. Kemudian sekitar jam 10 jam ke atas itu keluarga korban pada berdatangan, dan saya dan warga lain hanya cuma menunggu di musola yang riwa-riwi hanya Pak Sujadi. Kemudian setelah itu jam 1 Pak Sujadi pergi ke puskesmas
setengah 3 itu jenazah dibawa pulang ke rumah bersama keluarga. Setelah kejadian, saya pulang dari Polsek Boja itu jam setengah 6 pagi pulang, langsung saya berangkat mengantar anak sekolah ke Semarang. Tiba-tiba Pak Sujadi menelpon lagi bahwasannya di tempatnya dia ada Pak Kadus atau Pak Babinsa datang ke tempat dia meminta untuk ketua sektor hadir ke tempat dia karena saya posisinya mengantar anak saya. Akhirnya saya izin tidak bisa mengikuti. Kemudian saya kerja, tahu-tahu Bapak Sujadi tanggal 2 Agustus kalau nggak salah, Juli Agustus, tanggal 2 Agustus, tanggal 2 Juni Bapak Sujadi mengumumkan ada rapat terkait membahas kejadian yang tanggal 30 itu. Di situ Bapak Sujadi menerangkan ketika tanggal 31 Mei itu ada rapat di tempat Pak Sujadi bersama Pak Kadus itu terkait untuk memberikan dana santunan sebesar 10 juta. Karena itu sifatnya emergensi, makanya persetujuan itu cukup diwakilkan oleh ketua sektor masing-masing. Nah, setelah itu Pak Sujadi juga mengumumkan bahwasannya memberitahu terkait uang itu diambilkan kas warga dan sebagai penggantinya warga yang menanggung terkait uang 10 juta itu. Dan Pak Sujadi memberitahukan terkait ketika di Polsek itu telah terjadi surat tanda tangan hitam di atas putih bahwasanya pihak korban tidak akan menuntut ke ranah hukum apabila terjadi laporan lagi, maka pihak keluarga siap bertanggung jawab. Setelah itu saya tidak ada komunikasi lagi, saya menjalani kehidupan seperti orang biasa. Tiba-tiba di tanggal 13 Juli saya pulang kerja bersama istri saya di rumah, datang jam setengah 10, baru sampai rumah tidak ada 10 menit, tahu-tahu saya dijemput oleh pihak Polsek Boja. Saya beserta istri saya yang sedang hamil dibawa ke Polres Kendal. Saya sempat bertanya, loh Pak, ini terkait apa Pak, masalah apa? Kok tidak ada konfirmasi sama sekali? Harusnya kalau memang diminta keterangan kan tidak malam-malam juga, harusnya juga ada surat memberitahu dulu sebelumnya. Karena saya orang nggak sekolah kan juga bingung Pak waktu itu. Saya sempat bilang gini, Pak, kalau izin kalau besok gimana Pak? Udah bisa Mas, pokoknya sekarang. Nah ini kalau istri saya posisi hamil 9 bulan Pak, kalau disita tinggal di rumah sendiri, kalau misal emergensi yang bertanggung jawab siapa? Nah, setelah saya bilang gitu, kalau boleh saya tak izin Pak, tak ngantar istri saya ke tempat mertua saya dulu, jenengan ikut sama saya, mendampingi saya, baru saya nanti ikut jenengan ke mana saya ikut, saya tetap kooperatif. Tapi dari pihak Polsek Boja tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan. Dengan terpaksa saya beserta istri saya dibawa, saya kira ke Polsek Boja, ternyata saya dibawa ke Polres Kendal. Sesampainya di sana, saya dimasukkan ke ruangan. Di situ ada 3 polisi. Saya dibentak-bentak, aku goro-goro kowe Mas, anak buahku udah kena kabeh. Lho kok kena kabeh pripun Pak? Kejadian di perumahan Rapada itu kan saya tidak ada. Saya tidak tahu sama sekali, wong saya itu disuruh pulang sama Bapak Sujadi untuk mendampingi saudara Mbak Eta membuat laporan terkait masalah HP. Kok saya dilakukan, kok ada pemukulan itu seperti apa? Nah, terus saya ketika di lokasi saya sempat merekam percakapan itu. Kemudian setelah itu saya dititipkan di ruang penyidik beserta istri saya. Saya di situ diperlakukan tidak seenaknya, selayaknya warga biasa. Saya mau ke mana-mana saya dipantau, sampai saya dibilangin sama kepolisian, kowe nek mano tak borgol, tak lebok saya. Lho Pak, kok dimasukkan ke borgol? Dijal lho, salah saya apa? Gitu. Lah kowe rak manut tok. Lah saya nggih ndak manut tok Pak. Masa istri saya hamil
9 bulan saya suruh masuk ruangan, yang di ruangan itu ada orang habis melakukan pembunuhan, ya tetap saya berontak. Kemudian saya dititipkan di depan sel Polres Kendal bersama istri saya. Dari malam sampai pagi jam setengah 8 baru dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, di situ saya diminta keterangan terkait pemukulan di Polsek Boja, dan di situ saya ketika malam penjemputan saya diminta sebuah cincin saya dengan paksa oleh anggota Polsek Boja untuk barang bukti. Nah, ketika saya ditanya di situ saya sempat kaget. Yang menjadi kagetnya saya di situ saya diberi pertanyaan cuman hanya terkait masalah kejadian di Polsek Boja. Seharusnya kan tetap kejadian apa yang ada di perumahan Rakoda, karena saya orang nggak tahu hukum, orang itu akhirnya saya bingung aja. Saya sempat meminta foto pun tidak boleh karena saya orang nggak tahu, ya akhirnya saya manut aja. Setelah itu, setelah diminta keterangan ya sudah, saya pulang nggak tahu sama sekali. Kemudian tahu-tahu saya mendapat panggilan dari Polres Kendal bahwasanya saya diminta keterangan yang kedua, justru saya menjadi tersangka terkait kematian saudara Anto yang di Polsek Boja. Makanya saya kan bingung, saya tidak tahu kok tahu-tahu saya dituduh melakukan menjadi tersangka terkait meninggalnya, padahal kejadian itu kan penganiayaan itu dilakukan di perumahan Rapada yang saat itu saya tidak berada di lokasi. Saya mohon terkait masalah ini, saya merasa seperti kriminalisasi oleh oknum anggota. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Irwarsum, Bapak Kadin Propam Mabes Polri, Bapak Bareskrim Mabes Polri, Bapak Irwasda Polda Jawa Tengah, Bapak Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Bapak Kapidum Polda Jawa Tengah, Bapak